Hai, aku Olive, dan di usiaku yang baru 23 tahun, aku telah memutuskan kalau aku sudah muak dengan cinta. Kalian tanya kenapa? Ya, karena semua cowok itu brengsek, pembohong, dan penipu. Mereka seperti burung murai, mereka selalu mencari sesuatu yang baru dan bersinar. Jadi, pacarmu berbeda. Ya, terserah. Aku pernah mendengar itu semua sebelumnya. Aku juga sudah mempercayai semuanya sebelumnya. Percayalah. Tapi betapa menyebalkannya mendengar bahwa semua pria itu sama saja. Aku akan memberitahu kalian alasannya. Semuanya dimulai saat SMA. Saat itu aku sangat menyukai anak laki-laki bernama Xavier. Dia cowok idaman, tampan dan berbakat. Kami saling terikat karena kecintaan kami pada musik dan berada di paduan suara sekolah bersama. Setiap musisi punya inspirasi ya kan? Aku percaya kalau aku adalah satu-satunya inspirasi Xavier dan tidak ada yang bisa menggantikanku. Di mataku, dia tidak bisa berbuat salah. Berada di dekatnya membuatku merasa berdebar-debar. Dan aku tidak sabar untuk kuliah bersamanya dan menjalani hidup dengannya. Tapi kemudian aku memergokinya di ruang musik sedang mencium cewek lain. Aku merasa sangat hancur dan langsung lari. Aku cuma tidak mengerti kenapa seorang cowok yang kukira peduli padaku bisa menyakitiku begitu parah. Aku berubah menjadi versi zombie dari diriku sendiri. Aku hampir tidak bisa makan apapun dan aku menolak berangkat sekolah karena tidak mungkin aku melihatnya bersamanya. Pada akhirnya ibuku sangat mengkhawatirkanku sehingga dia membiarkanku pindah sekolah. Sangat disayangkan, mungkin sekolah baru tapi masih penuh dengan orang-orang yang brengsek. Aku mulai pacaran dengan cowok bernama Justin, tapi kemudian dia putus denganku demi pacaran dengan temanku Rosie. Aku harus bertahan duduk sendirian di kantin dan melihat mereka saling suap-menyuap yogurt. Gross. Kupikir kuliah akan mengubah nasib burukku dengan cowok dan mereka akan menjadi lebih dewasa dalam menjalin hubungan. Tapi tidak. Ternyata pacar kuliahku yang pertama, Thomas, selalu menjelek-jelekanku. Aku jelas merupakan magnet bagi orang jahat. Jadi aku memutuskan untuk menggunakannya demi keuntunganku. Faktanya, perilaku buruk mereka sangat mudah ditebak sehingga aku berhasil membangun karirku berdasarkan perilaku tersebut. Jadi setelah aku lulus kuliah dengan gelar di bidang administrasi bisnis, aku meyakinkan keluargaku untuk meminjamkan uang agar aku bisa membuka bisnis jebakan cinta. Mau tahu pacarmu setia atau tidak? Ya, bisnisku bisa membantu dalam hal itu. Pekerjakan aku dan aku memberitahumu apa kamu sedang buang waktu dengan cowok tampan itu, atau jika dia satu cowok baik di jutaan cowok jahat. Ini bukan layanan investigasi atau perusahaan jebakan biasa. Tidak, sebaliknya aku membantu klienku menentukan apakah pasangannya setia atau tidak. Bahkan sebelum dia benar-benar berselingkuh dengan seseorang. Kenapa membuang-buang waktu dan tenagamu dengan cowok yang matanya jelalatan? Sederhana saja kok, kalau pasanganmu suka cewek tinggi berambut coklat, maka aku akan mengirimkan cewek cantik yang sesuai dengan deskripsi ini ke tempat dia akan berada. Tentu saja, aku punya paket layanan yang berbeda untuk dipilih agar sesuai dengan semua anggaran. Misalnya, level 1 adalah pertemuan singkat di lokasi yang dipilih, sementara level 3 meningkatkan taruhannya. Percayalah, hanya sedikit cowok yang bisa menolak cewek super seksi. Jika pacarmu melewati tantangan kami, selamat. Namun jika tidak, kami akan punya gambar, video, dan pesan untuk membuktikannya. Tentu saja, kepuasan klienku adalah yang paling penting bagiku. Jadi jika ditanya, para timku akan menyangkal dipekerjakan dan oleh siapa. Dan mereka tidak akan pernah melampaui batas atau membiarkan diri mereka sampai jatuh cinta ke cowok tersebut. Walaupun kedengarannya gila, aku melakukan pekerjaan ini dengan sangat baik. Bisnisku sedang booming dan meskipun melihat klienku menangis saat aku menyerahkan foto cowok sedang menggoda satu cewek di timku, itu tidak menyenangkan. Mengekspos penipu membuatku merasa puas. Kemudian semuanya berubah ketika Ami muncul di kantorku. Dia kelihatan seperti klien biasa pada awalnya. Dia mencintai pacarnya, tapi dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mempercayainya. Kasus yang normal dan membosankan. Setidaknya aku pikir sampai aku membuka folder berisi informasi tentang pacarnya. Di sana yang menatapku adalah foto Xavier. Wow, aku tidak menyangka sama sekali. Tetap saja, aku tetap tenang, tersenyum manis pada Amy dan berkata, serahkan padaku. Memangnya aku akan menolak pekerjaan ini dan sejumlah besar uang cuma karena aku punya kenangan dengan Xavier. Amy tidak mengetahui hal itu dan dia juga tidak memerlukannya. Aku akan mengirim cewek lain, menangkapnya, lalu voila, Amy akan melihat betapa brengseknya dia. Malam itu aku menuangkan segelas wine untuk diriku sendiri dan melihat-lihat mapnya. Astaga, aku lupa betapa tampannya dia. Saat gelas wine ketigaku, aku memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Xavier lebih baik daripada aku. Oleh karena itu, aku harus menggunakan diriku sendiri sebagai umpan dan menangkapnya. Malam berikutnya, aku memakai gaun favoritku dan pergi ke bar yang menurut Amy akan dia datangi.
Di sana dia sedang duduk di bar dan menggoda bartender cantik. Beberapa hal tidak pernah berubah. Lalu dia berbalik dan melihatku. Dia tampak kaget sambil berkata, "Olive, apa itu kamu?" "Oh, hai Xavier." Aku tersenyum pahit. "Terakhir kali aku melihatmu, bukankah kamu bersenang-senang dengan inspirasi barumu di ruang musik?" Dia kelihatan bingung dan bilang dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Jadi aku menjelaskan semua. Aku pikir dia akan malu karena aku mempergokinya sebagai penipu. Tapi kemudian dia menjawab, "Tidak, kamu salah paham. Kami baru saja berlatih untuk drama sekolah ketika dia tiba-tiba mencoba menciumku. Aku yakin kamu tidak akan tinggal di sana sampai saat berikutnya untuk melihatku mendorongnya menjauh dan memberitahunya kalau aku sudah punya pacar. Kamu adalah satu-satunya, Olive, inspirasiku." Tiba-tiba aku merasa sangat bodoh sehingga aku tidak bertanya langsung padanya hari itu dan kabur begitu saja tanpa berkata apa-apa. Kalau saja aku melakukannya, maka aku bisa memiliki kehidupan impianku bersamanya dan tidak pernah harus pacaran orang-orang brengsek itu. Saat aku menatap matanya yang melamun, aku menyadari bahwa aku masih mencintainya. Dan aku tahu dia juga mencintaiku. Si Amy itu tidak cocok untuknya. Jadi ketika dia memintaku untuk kembali ke kamar hotel bersamanya, aku tidak berpikir dua kali untuk mengiyakan. Setelah itu kami mulai pacaran dan senang rasanya bisa mempercayai seorang cowok lagi. Dia selalu memanjakanku dengan perjalanan akhir pekan yang romantis dan mengajakku ke restoran mahal. Tapi suatu malam saat aku bersamanya di sebuah motel dan dia keluar dari kamar, teleponnya berbunyi bip dan aku melihat pesan dari Amy muncul. Jadi ketika dia kembali, aku memakai kesempatan ini untuk bertanya kepadanya, siapa Amy? Dia cuma cewek konyol yang dia pura-pura pacari agar perusahaan ayahnya mau mempekerjakannya untuk pekerjaan besar. Dia berjanji setelah kontrak bisnisnya berakhir, dia tidak akan berbicara dengannya lagi. Aku pernah gagal mempercayai Xavier sekali sebelumnya dan aku tidak akan melakukannya lagi. Aku juga perlu membantunya dalam urusannya. Jadi ketika Amy datang ke kantorku, aku tersenyum dan berkata, "Selamat, Xavier itu orang-orang baik." "Benarkah?" Dia mengangkat alisnya lalu melemparkan setumpuk foto ke meja di antara kami. Ada foto-fotoku dan Xavier di bar, di mall, dalam perjalanan singkat kami baru-baru ini, dan di lobi hotel. Bicara soal kejutan, ternyata Amy tidak naif seperti yang kukira. Dia merengut ke arahku dan berkata, "Apakah tempatmu punya peraturan untuk pergi ke hotel dengan pacar pelanggan untuk menantangnya? Persiapkan dirimu untuk pergi ke pengadilan, dasar penipu." Dia pergi, membuatku gemetar ketakutan. Aku hampir kehilangan bisnisku dan itu semua salahku sendiri. Tapi setidaknya aku masih punya Xavier, cinta dalam hidupku kan? Aku meneleponnya sambil menangis dan berharap dia menghiburku. Tapi sebaliknya, dia berteriak, "Kau merusak semuanya, dasar payah. Beraninya kau membiarkan Amy tahu tentang perselingkuhanmu yang memalukan. Apa kau benar-benar berpikir aku akan meninggalkan cewek baik seperti Amy demi orang jahat sepertimu? Bersiaplah untuk sidang, sebab kesaksianku akan membuatmu dirugikan. Sekarang karirku hancur dan harga diriku tercabik-cabik. Aku lelah dan letih, dan kepercayaan terakhirku pada cinta telah hilang selamanya. Tapi yang lebih parah lagi, aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku benci fakta kalau aku jatuh cinta pada pesona Xavier bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Tapi kalau aku berhasil melewati gugatan ini tanpa kehilangan segalanya, maka aku ingin memulai bisnis baru. Aku tidak mau terus menderita selamanya. Sebaliknya, aku ingin melakukan sesuatu dalam hidupku. Sesuatu yang tidak melibatkan cinta, patah hati, atau apapun di antaranya karena mulai sekarang aku menjaga hatiku sebagai zona terlarang.